Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah pura-pura kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktum fikum amrayn la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berdomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarh Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita pada kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, kitab yang membahas hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai ilmu. Pada bab ke-48 kita kembali melanjutkan bab ke-48, babun man taraka ba'dal ikhtibari mukhafatan ayaksura fahmu ba'di nasi anhu fayaqa'u fi asyadda minhu. Bab di mana Rasulullah SAW terkadang meninggalkan menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan kepada para sahabatnya jika dianggap sama Rasulullah pemahaman mereka tidak akan pernah sampai terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Fayaqa'u fi asyadda, yang ada hanya akan
memunculkan penolakan dari orang yang kita sampaikan kepada orang di mana ilmunya belum bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Nanti insya Allah bab ini berkaitan dengan bab sesudahnya, bab setelahnya, ya, hampir-hampir sama. Bab ke-48 dengan bab ke-49 di dalam Sahih Bukhari hampir-hampir sama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca setengah hadis nomor 126 di dalam bab ke-48 ini, di mana diceritakan kepada kita oleh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair bin Awwam, kanat Aisyah tusiru ilaika katsiran. Nah, di sini beliau ditanya, Abdullah bin Zubair bin Awwam ditanya oleh kaum tabi'in karena kedekatannya dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang tidak lain adalah istrinya Rasulullah dan juga sekaligus makciknya daripada Abdullah bin Zubair bin Awwam, mengingat ibunya Zubair bin Awwam atau ibunya Abdullah bin Zubair bin Awwam kakak kandungnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah banyak di antara kaum tabi'in yang bertanya kepada Abdullah bin Zubair bin Awwam, kira-kira fama hadatsaka fil Ka'bah, apakah Sayyidah Aisyah pernah menceritakan sesuatu kepadamu tentang Ka'bah di masa hidupnya Rasulullah tentunya? Fakultu qalat li, maka berkatalah Abdullah bin Zubair bin Awwam, benar, dulu Sayyidah Aisyah pernah menceritakan kepada saya tentang Ka'bah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair bin Awwam berdasarkan cerita dari Sayyidah Aisyah, dan tentu Sayyidah Aisyah berdasarkan hadis atau cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyatu, laula qaumuki haditsun ahduhum bi kufrin la aqattu Ka'bata faja'altu laha babaini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, seandainya saja kaummu tidak terlalu dekat masanya dengan masa kekufuran mereka. Yang dimaksud dengan kaummu di sini adalah orang-orang Quraisy, mengingat istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sama seperti Nabi berasal dari bangsa Quraisy. Maka itulah sebab Rasulullah mengatakan laula qaumuki, kalaulah bukan karena kaummu, yaitu bangsa Quraisy sendiri, haditsu ahduhum, terlalu lekat masa mereka bikufrin, dengan masa kufurnya. Jadi peristiwa di mana Rasulullah mengatakan hadis tersebut kepada Sayyidah Aisyah terjadi dalam peristiwa hadis wada, di mana atau peristiwa haji wada, di mana haji wada sendiri dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah atau 2 tahun setelah peristiwa Fathul Makkah, di mana dalam peristiwa Fathul Makkah itulah Bapak Ibu kaum Quraisy semuanya bersyahadat masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat
wafat, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah peristiwa Fathul Makkah, kamu Muhammad akan melihat bangsa Arab dan juga khususnya orang-orang Quraisy, semua mereka bersyahadat masuk ke dalam agama Islam. Jadi otomatis Bapak Ibu, bangsa Quraisy semuanya masuk ke dalam agama Islam baru tahun 8 Hijriah. Peristiwa Nabi Muhammad mengerjakan haji wada tahun 10 Hijriah. Maka wajarlah Rasulullah SAW mengatakan dalam peristiwa haji wada kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, laula qaumuki haditsun ahduhum bil kufri, kalaulah bukan karena kamu terlalu dekat masanya dengan kekafiran mereka, cuma 2 tahun Bapak Ibu, baru 2 tahun, masih terlalu dekat. Dan min sya'ni Quraisy, di antara tabiat karakternya orang Quraisy, mereka rela melakukan apapun Bapak Ibu untuk menjaga originalitas atau keaslian atau kemurnian Ka'bah seperti di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan mau diubah-ubah ya, karena sesuatu yang berubah Bapak Ibu akan hilang kewibawaannya. Nah, jadi tradisi kalau berubah berarti tradisi itu tidak lagi dijunjung. Ya, begitu juga Ka'bah, bangunan itu sangat dihormati oleh orang Quraisy. Orang Quraisy Bapak Ibu meskipun mereka menyekutukan Allah, tapi atas nama Ka'bah berbagai macam bentuk rencana merenovasi Ka'bah tidak akan diterima oleh orang Quraisy. Justru hanya akan menimbulkan fitnah bagi umat Islam, fitnah bagi Rasulullah. Pasti banyak orang akan menentang kebijakan Rasulullah SAW yang berniat untuk mengubah Ka'bah. Jadi Rasulullah Bapak Ibu sudah punya niat, sudah punya rencana mengubah Ka'bah. Bagaimana rencana Rasulullah SAW mengubah Ka'bah? Nah, di dalam riwayat Sahih Bukhari disebut, laqadtul Ka'bata faja'altu laha babaini, pasti akan aku renovasi, akan aku perbaiki Ka'bah. Faja'altu laha babaini, sehingga Ka'bah itu nanti terdiri dari 2 pintu. Nah, ada 2 pintu Bapak Ibu. Rencana Nabi ada di dalam Sahih Bukhari. Bahkan yang berhuruf-tas, pintu masuknya orang ke dalam Ka'bah, wabahkan yang khurujunah, dan pintu yang kedua, pintu keluarnya orang dari Ka'bah. Tapi itu niat urut dikerjakan, urut dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat Bukhari disebutkan fa'alahu Ibnu Zubair, tapi rencana Nabi Muhammad itu dieksekusi sama Abdullah bin Zubair bin Awam. Kebetulan tahun 62 Hijriah Abdullah bin Zubair bin Awam menjadi gubernur Mekah. Nah, maka dia tahu cerita itu dari makciknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dulu saat peristiwa haji wada tercetus dari mulut Nabi rencana beliau, niat beliau untuk merenovasi Ka'bah, sehingga pintunya itu tidak lagi 1 tapi jadi 2. 1 sekarang Bapak Ibu yang di Multazam itu setelah Hajar Aswad kan pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu disebut dengan Multazam. Jadi kalau Bapak Ibu belajar manasik haji atau belajar manasikul umrah, salah satu doa yang paling mustajabah saat kita berada di depan pintu Ka'bah atau Multazam, dan doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu doa yang dicontohkan kepada kita oleh Nabi. Nah, Nabi berniat membuat satu pintu sebelum rukun Yamani. Jadi Ka'bah itu kan 4 sudut. Sudut yang pertama tempat beradanya Hajar Aswad. Sudut yang kedua namanya rukun Syami. Ya, sudut yang ketiga namanya rukun Iraqi. Di antara rukun Iraqi dengan sudut yang keempat namanya rukun Yamani, diniatkan oleh Rasulullah di situ akan dibuat satu pintu lagi. Sehingga kalau ada orang yang mau masuk ke dalam pintu Ka'bah, kelak ada 2 jalur. Jalur pintu masuknya melalui Multazam, yaitu yang dekat dengan Hajar Aswad, dan pintu keluarnya, pintu yang sebelah berlawanan daripada Multazam yang dekat dengan rukun Yamani. Kenapa Rasulullah SAW punya niat tersebut, Bapak Ibu? Nah, ini ada sebabnya juga, ada asbabul wurud, ada latar belakangnya. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad melakukan haji wada, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, 2 tahun sebelumnya Rasulullah SAW berhasil masuk kembali ke kota Mekah sebagai pemenang. Peristiwa sejarah menyebut nama kejadian itu dengan Fathul Mekah. Nah, jadi saat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kota Mekah, Nabi Muhammad mengumumkan agar orang Quraisy cari perlindungan, jangan ada berkumpul ramai-ramai di jalan, karena siapapun yang menggalang massa mengumpul dan melakukan perlawanan pasti akan dilawan sama Rasulullah, dan Nabi tidak mau terjadi pertumpahan darah di tanah Arab. Maka Nabi Muhammad Bapak Ibu mengumumkan melalui bazar, ya, kalau bahasa sekarang bazar, berdemo. Nah, itu beberapa para sahabat itu keliling dengan kuda. Mandafala ila baitihi fahuwa amin. Rasulullah memerintahkan saya untuk menyampaikan pesan, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya, dia selamat, tidak akan diganggu sama Rasulullah. Wa mandafala ila Ka'bah atau ila Masjidil Haram fahuwa amin. Yang masuk ke dalam Ka'bah Masjidil Haram juga tidak diganggu sama Rasulullah. Wa man dakhala ila baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Atau yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan pimpinan Quraisy juga selamat, tidak diganggu sama Rasulullah. Kata ahli sejarah, Bapak Ibu, tujuan Nabi melakukan itu agar orang Quraisy tidak berkumpul di jalan. Bahaya sekali kalau ada penggalangan massa, karena kalau sudah orang ramai berkumpul, Bapak Ibu, massa itu sulit sekali dikontrol. Dikit aja ada yang memprovokasi bisa meletup, ya, kejadiannya nggak bisa dikontrol. Itulah yang membuat Nabi Muhammad berusaha memecah konsentrasi massa, suruh masuk ke rumahnya, suruh masuk ke Masjidil Haram, suruh masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Setelah kota Mekah terlihat lenggang, sepi, masuk Rasulullah dengan kaum muslimin. Pertama sekali Nabi Muhammad memerintahkan agar semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, dan jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan, Bapak Ibu, dihancurkan. Rasulullah minta untuk dihancurkan semua berhala itu. Setelah berhala itu dihancurkan, Nabi Muhammad minta Bilal bin Rabah. Jadi Nabi Muhammad masuk ke dalam Masjidil Haram, berjalan didampingi oleh 2 orang. Sebelah kiri Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq, sebelah kanan Nabi Muhammad Bilal bin Rabah. Coba Bapak Ibu bayang-bayangkan gimana psikologinya orang Quraisy. Budak yang mereka hina 8 tahun yang lalu, mereka siksa, bahkan hampir mati kalau tidak datang Abu Bakar membeli dan membebaskan
Bilal bin Rabah dari perbudakan jadi mati Bilal bin Rabah hari itu. Tiba-tiba Bapak Ibu 8 tahun kemudian dia masuk dalam Masjidil Haram sebagai pemenang, mendampingi di sebelah kanannya Rasulullah semua pembesar-pembesar Quraisy, entah sukarela ataupun dengan terpaksa memberikan penghormatan kepada Bilal bin Rabah. Maka kata Bilal bin Rabah, Bapak Ibu, saya tidak pernah merasa lebih mulia karena dimuliakan oleh Rasulullah dibandingkan hari peristiwa Fathul Mekah. Nah, itu dia kejadian. Nah, gagah sekali gitu kan, jalan di samping Nabi, Bapak Ibu. Kemarin orang-orang yang nyiksa, yang menghina Bilal bin Rabah, hari ini jadi pecundang, kalah. Harus senang ataupun tidak memberikan penghormatan kepada Bilal bin Rabah. Bilal kemudian diperintahkan sama Rasulullah SAW manjat ke atas Ka'bah. Naik Bilal ke atas Ka'bah. Nah, kemudian dari atas Ka'bah itulah Bilal bin Rabah dengan pertama sekali, Bapak Ibu, di dalam sejarah Islam mengumandangkan azan di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, tapi nanti di sini jangan muazzinnya manjat kubah, jatuh pecah kepala. Nah, itu beda. Jadi dulu udah ada mikrofon. Rasulullah kepingin suara azan itu menggema di seluruh kota Mekah Al-Mukarramah. Ya dulu udah ada mikrofon. Naiklah Bilal bin Rabah ke atas Ka'bah, dia memandangkan azan. Setelah azan, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Sholatlah Nabi Muhammad 2 rakaat di dalam Ka'bah. Menghadapnya kemana? Menghadapnya ke sini. Nah, kalau sudah dalam Ka'bah itu nggak kemana-mana lagi itu, ya ke sini menghadapnya. Ya. Sholatlah Rasulullah dalam Ka'bah. Setelah sholat dalam Ka'bah, Rasulullah SAW berniat keluar dari pintu Ka'bah, dari Multazam. Berhenti lama Nabi Muhammad di situ, lama berhenti, termenung seolah-olah ada sesuatu yang beliau sesali. Nah, di situ kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah hari ini hari kemenangan kita? Sudah sepatutnya kita bersyukur dan berbahagia atas kemenangan ini. Tapi kenapa sepertinya kau sedih? Ada sesuatu yang kau sesali. Nah, apa jawaban Rasulullah? Saya khawatir kalau perbuatan kita tadi, yaitu sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, nanti akan memberatkan umatku di akhir zaman kelak. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nah, maka Bapak Ibu, di dalam kitab Fawaidul Makkiyah karangan Syekh Said Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau di dalam satu halaman yang sama membabkan 2 bab dengan judul yang berbeda. Pada bab yang pertama beliau judulkan bab fi istihbabi sholat dakhilul Ka'bah, bab di mana ada anjuran sunnah kita sholat di dalam Ka'bah. Dari nyata ya tadi Nabi Muhammad sholat 2 rakaat bersama para sahabatnya di dalam Ka'bah. Tapi Bapak Ibu, masih di halaman yang sama di bawahnya beliau membuat satu bab lagi, bab fi karahiyati sholatin dakhilul Ka'bah, bab di mana hukumnya makruh kita mengerjakan sholat di dalam Ka'bah. Yang pertama bab hukumnya sunnah sholat di dalam Ka'bah. Tiba-tiba bab hukumnya makruh sholat di dalam Ka'bah. Bagi bapak-bapak, saya, kita semua orang awam, bukan siapa-siapa, itu pakai bab yang kedua, sholat di dalam Ka'bah. Tapi siapa tahu kalau Bapak Ibu nanti jadi presiden, ya kan, dapat akses masuk ke dalam Ka'bah,
Itu kan presiden, keluarga presiden itu sudah sepakat sholat di dalam Ka'bah itu. Nah, berlaku bab yang pertama. Walaupun kalau sudah Allah berkehendak, kita orang awam pun bisa jadi barang gitu. Bisa juga sholat dan nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah punya pengalaman itu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran ini jadi rebutan nanti. Masuk ke dalam Ka'bah ini jadi rebutan, akan merepotkan umat. Nah, jangankan sholat dalam Ka'bah, cium aja suara aja kan udah jadi fitnah sekarang. Sudah jadi ajang dorong-dorong, senggol menyenggol, sikut menyinggung, udah jadi fitnah. Apalagi seandainya sholat dalam Ka'bah itu dapat akses, maka kayaknya ada firasat sama Nabi ini gak betul kayaknya, akan membebani umat saya nanti di akhir zaman. Nah, kekhawatiran Nabi tadi Pak dalam peristiwa Fathul Makkah terjadi 2 tahun berikutnya, di mana Nabi Muhammad haji wada, sahabat itu berbondong-bondong minta rebutan. Nah, jamaah haji di masa itu Pak 250.000 orang. Semua sahabat Nabi yang berhaji wada bersama Rasulullah jumlahnya 250.000 orang, memungkinkan masih masuk dalam Ka'bah. Mereka rebutan masuk dalam Ka'bah. Kebetulan yang belum dapat giliran masuk ke dalam Ka'bah itu istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena pada hari pintu Ka'bah dibuka, beliau masih datang bulan. Saat pintu Ka'bah sudah ditutup balik dan yang memegang kunci Ka'bah itu bukan Rasulullah, Utsman bin Talha. Sayyidah Aisyah sudah selesai naik, protes Sayyidah Aisyah, saya belum sholat. Nah, maka Bapak Ibu dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi Muhammad meminta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sholat di Hijri Ismail saja, karena Hijri Ismail itu dulunya adalah bahagian daripada Ka'bah yang tidak dibangun kembali sama orang Quraisy saat terjadi banjir. Bapak Ibu kalau dengar ceramah Maulid pernah tahu kan cerita Nabi Muhammad yang meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya saat Ka'bah direnovasi. Saat itu usia Nabi 30 tahun atau 10 tahun sebelum beliau jadi Nabi. Saat itu Bapak Ibu, karena musim paceklik, bangunan Ka'bah diperkecil. Jadi bangunan Ka'bah nggak lagi besar seperti masa Ibrahim, dikecilkan. Untuk menandai bangunan Ka'bah yang tidak terbangun lagi, dibuatlah tanda seperti bujur yang kita sebut hari ini Hijri Ismail. Dalam riwayat Muslim, hadisnya berbunyi, laula hitamu qaumiki bil jahiliyah la fa'altumu. Seandainya bukanlah masa ini terlalu dekat dengan kaummu dengan masa jahiliyah, pasti akan aku renovasi kembali Ka'bah. Tidak hanya 2 pintu dibuat sama Nabi, tapi Nabi berencana, berniat untuk membangun Ka'bah seperti sedia kala di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Hijri Ismail itu nggak pakai lagi Pak, dibangun kembali Ka'bah di situ sama Rasulullah. Tapi sampai wafat niat itu urung dilakukan sama Rasulullah, nggak jadi. Nah, cerita ini diketahui sama Abdullah bin Zubair bin Awam. Maka pada saat beliau menjadi gubernur Mekah, beliau tidak lanjut. Beliau renovasi Ka'bah. Bukan hanya diberikan 2 daun pintu, tapi juga gak pakai lagi Hijri Ismail. Di tempat Hijri Ismail itu dibangun kembali bangunan Ka'bah. Singkat cerita Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib wafat, Muawiyah tetap mempercayakan jabatan gubernur Mekah kepada Abdullah bin Zubair bin Awam. Muawiyah wafat, angkat anak kandungnya sebagai khalifah pengganti Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair protes, tidak senang dengan peristiwa itu, seperti pendemo mereka. Jadi
Abdullah bin Zubair bin Awam dan membela kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah marah, diserang kota Mekah. Singkat cerita, Abdullah bin Zubair bin Awam tertangkap. Bangunan Ka'bah banyak yang hancur. Bapak Ibu kalau pergi ke kota Mekah itu tahu betul Ka'bah itu letaknya di lembah, di samping-sampingnya itu gunung. Dulu Bapak Ibu pada saat perang Ka'bah itu ditempel dengan batu, sehingga banyak bangunan Ka'bah yang hancur. Bangunan Ka'bah yang sudah direnovasi sama Abdullah bin Zubair bin Awam sudah besar seperti zaman Abdullah Ibrahim. Singkat cerita, Bapak Ibu, Yazid bin Muawiyah ingin memperbaiki Ka'bah, renovasi ulang. Cuma tanya, ini Ka'bah seperti masa jahiliyah atau tetap seperti bangunannya Abdullah bin Zubair bin Awam? Kata Yazid bin Muawiyah, ini bukan Ka'bahnya Rasulullah, ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair bin Awam. Terus gimana? Kecilkan kembali bangunannya, pakai kembali Hijri Ismail, pintu yang kedua dicopot, tinggal satu pintu. Nah, itu kejadiannya Pak dalam sejarah. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pintu Ka'bah kembali jadi satu, bangunan yang kembali mengecil, pakai kembali Hijri Ismail. Tahun 65 Hijriah, renovasi kedua bangunan Ka'bah. 96 tahun dinasti Bani Umayyah berkuasa, diganti kemudian oleh dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah ke-6 dinasti Bani Abbasiyah Harun al-Rasyid itu kan orang yang senang agama. Harun al-Rasyid ini banyak tahu agama, banyak belajar hadis. Salah satunya dari Imam Ali semasa mereka. Bahkan putra-putranya Harun al-Rasyid Al-Amin dengan Al-Ma'mun berguru kepada Imam Ali. Satu hari Harun al-Rasyid membaca hadis ini, ternyata Ka'bah bukan seperti itu. Ka'bah itu besar, nggak pakai Hijri Ismail. Ka'bah itu seharusnya 2 pintu, bukan 1 pintunya seperti ada di dalam Sahih Bukhari. Maka Bapak Ibu, Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan bangunan Ka'bah sekarang itu bangunan Ka'bahnya dinasti Bani Umayyah, bukan Ka'bahnya Rasulullah. Ka'bahnya Rasulullah yang diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim ataupun kitab hadis Muwatta karangan Imam Malik. Maka Bapak Ibu berencana kembali Harun al-Rasyid memugar Ka'bah, merenovasi Ka'bah, dikembalikan seperti semula, ya seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair bin Awam. Rencana khalifah diketahui sama Imam Malik. Imam Malik itu Bapak Ibu orang yang paling ogah meninggalkan kota Madinah. Toh dalam riwayat diceritakan dia cuma 2 kali meninggalkan Madinah. Pertama untuk naik haji ke Mekah, yang kedua gara-gara peristiwa ini dia pergi ke Baghdad menjumpai Harun al-Rasyid. Ketemu dengan khalifah, dia minta khalifah membatalkan rencananya merenovasi Ka'bah, walaupun sudah benar sebagaimana yang tertulis bahkan di dalam kitab Muwatta karangan Imam Malik sendiri. Sudah benar bangunan Ka'bah yang benar itu yang besar, nggak pakai Hijri Ismail, pintunya 2 seperti yang diinginkan oleh Rasulullah, tapi jangan lakukan itu. Nah, maka Bapak Ibu, kalau masyarakat belum paham, kita nggak boleh mengubah apa-apa, walaupun yang benar adalah yang kita pikirkan. Nah, itu dia Bapak, ini penting sekali Bapak, ini ilmu sosial sebenarnya. Apa kata Imam Malik kepada Harun al-Rasyid? Nah, itu ciri khasnya ulama. Jadi ulama itu kalau ada sesuatu yang nggak pas dari pemerintah, bukannya demo, tapi datang langsung bertemu dengan amir, bertemu dengan umara, dengan pemimpin, sampaikan, nasihati, jangan lakukan itu.
La taf'aluhu ya amiral mu'minin, jangan kau lakukan itu wahai amirul mu'minin. Fa inni akhafu an yakuna al-abatan bainal muluk fatazura haibatahu min qulubin nas. Jangan renovasi lagi Ka'bah, jangan lakukan itu wahai amirul mu'minin. Saya takut ini jadi permainannya penguasa. Ganti penguasa, ganti lagi Ka'bah, ganti gaji, ganti lagi arah kiblat masjid. Nah, gaji yang baru mereka lagi kiblat masjid, ganti gaji yang baru lagi luruskan lagi kiblat masjid. Nah, itu kacau itu. Lantas jangan lakukan. Fa ini akhafu ayakuna ma'abatan bainal qulub. Saya khawatir nanti Ka'bah jadi permainannya para penguasa. Fatazula haibatahu min qulubin nas, maka jatuhlah wibawa Ka'bah itu dari tengah hatinya umat Islam, orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, hadis atau ucapan Imam Ali itu menjadi pengikat di dalam kitab-kitab hadis. Walaupun yang benar sebenarnya Ka'bah harus direnovasi, tapi demi persatuan umat Islam Ka'bah dibiarkan bahkan sampai hari kita ini. Sampai hari kita. Tapi kita udah tahu ilmunya apa? Ka'bah yang benar seperti yang diniatkan sama Nabi, pintunya luar, bangunannya besar, nggak pakai hijau Ismail. Tapi demi persatuan umat Islam itu tidak dilakukan sama Rasulullah. Alasannya Nabi Muhammad, laula kita qaumiki bil jahiliyah, kalau enggak ini masa terlalu dekat dengan jahiliyah. Itu alasannya Nabi. Alasannya Imam Ali yang memberitahu kepada Harun al-Rasyid untuk tidak merenovasi Ka'bah, khawatir dia jadi permainannya penguasa. Ganti penguasa, ganti lagi Ka'bah, sehingga apa? Fatazula haibatahu min qulubin nas, hilanglah wibawa Ka'bah dari tengah atau dari hati atau dari kekaguman masyarakat atau kaum muslimin. Nah, maka Bapak Ibu, saya sering itu mengatakan di masjid-masjid yang kadang-kadang kalau ingin mengubah terutama yang berkaitan dengan agama atau bangunan masjid misalnya, atau praktek keagamaan kita misalnya, itu harus benar-benar dimusyawarahkan, gak boleh sepihak. Kenapa? Nanti jatuh wibawa orang-orang tua kita dulu yang sudah mempraktekkan sholat seperti itu. Saya kan betul Pak, dulu mulai kali saya pengajian pertama itu di mulai kali Masjid Baitus Sholihin tahun 2012. Itu di mulai kali sholat tarawih masih 8 rakaat. Ya, Bapak Ibu yang orang mulai kali masih tahu 8 rakaat. Berubahnya tahun 2014. Itu waktu mengubah, sehingga terjadi gejolak dipanggil semua. Itu kan masjid kecamatan, masjid mukim, masjid kecamatan. Saya dengar dari Pak Isnaini, ini bukan kampanye beliau ya. Saya dengar dari beliau karena ayah beliau dulu pengurus PKN masjid. Bapak Ibu, dulu di sini nggak ada masjid lain kecuali itu satu ya. Kampung Gaya tidak ada masjid, Lantai tidak ada masjid, apalagi ini tidak ada masjid. Itu semuanya sholat di Baitus Sholihin. Sholatnya 8 rakaat tarawih, tambah witir sekali salat. Buatlah musyawarah, potong kambing, akhirnya sepakat mengubah dari 8 menjadi 20. Ingat betul saya 2014 saya diminta untuk menyampaikan, saya sama Tengku Faisal Ali, ketua MPU waktu itu, beliau wakil ketua MPU waktu itu, menyampaikan kepada masyarakat, akhirnya berubah menjadi 20 rakaat. Nah seperti itu Bapak Ibu, jangan terasa khusus sepihak dan musyawarah mengubah apa yang telah disepakati itu ribut, dan itu bukanlah bahagian daripada ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gerasa gerusuk, main hakim sendiri, menganggap kita bisa segala, itu bukan sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, walaupun sudah apa yang diperbuat sama masyarakat kurang tepat, tapi biarkan
dan menjadi masalah asal bukanlah suatu perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diharamkan itu tidak ada toleran ya, tapi kalau masih belum masuk ranah yang diharamkan sama masyarakat, lakukan, jangan keluar. Itulah sebab di dalam kitab fikih para ulama ijma dan boleh kita keluar dari adat ke adat istiadat masyarakat, kecuali kalau adat istiadat itu sudah lama. Layak bagi khuruj min adatin nasi ila fil haram, dan boleh kita keluar dari adat istiadat masyarakat kecuali adat istiadat masyarakat itu sudah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang haram. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab berikutnya, beda bab tapi judulnya hampir-hampir sama dengan hadis yang berikutnya, hadis nomor